Ats-tsabit fi hadhil hayati huwa adadu sa'atil yawm. Apakah menjadi konten kreator itu menambah kesibukan? Yang penting mulai aja dulu. Dan ketika kamu sudah memulai sesuatu karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Syampo Syiar Milenial Podcast. Bersama saya Syarukita Kamal dan bersama bintang tamu kita pada hari ini Muhammad Fatahandia, selaku anggota dari bidang Syiar. Oke, gimana nih Fatah kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik-baik saja. Gimana Mas Syauki kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja dan sangat baik insya Allah pada hari ini. Nah kira-kira sebelum kita menuju ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira apa sih kesibukannya Mas Fatah ini selama perkuliahan ataupun di luar perkuliahan? Berbicara tentang kesibukan ya, Betul. pastinya setiap orang kan punya kesibukan masing-masing. Kalau saya pribadi saat ini sedang kuliah ya, tentunya di UIN Jakarta, kampus kita tercinta, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Selain itu juga saya sebagai mahasantri di pesantren Darussunnah seperti itu. Wah, berarti memang banyak ya waktu yang harus dibagi antara kuliah ataupun di mahasantri itu juga. Iya, betul Mungkin sekali. nah di luar itu ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang Mas Fatah lakukan? Selain di perkuliahan ini. Iya betul, mungkin ada dari organisasi kah ataupun ada kegiatan-kegiatan yang menuju ke ranah hobi. Betul. Oke. Terkait kesibukan di luar perkuliahan, saat ini saya juga aktif menjabat Mas Syauki sebagai Duta Genre Kota Tangerang Selatan tahun 2025. Dan selain itu ada organisasi yang saya ikuti saat ini adalah Forum Genre Kota Tangerang Selatan, itu yang eksternal ya di luar UI-nya, adapun yang di internal UI-nya yaitu LDK Syariah. Seperti itu. Berarti banyak ya yang memang harus dibagi-bagi gitu. Iya, betul sekali. Waktunya. Gimana sih biar kita tuh bisa ngebagi waktu antara satu dan hal yang lainnya? Oke. Terkait membagi waktu itu pasti balik lagi ke skill manajemen kita gitu kan. Yang namanya manajemen waktu itu sangat sulit sekali. Ada pepatah Arab yang mengatakan Mas Yogi, apa tuh? Gitu kan. Asyai'ul wahid ats-tsabit fi hadhil hayati huwa adadu sa'atil yawm. Jadi satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah jumlah bilangan jam dalam sehari. Al-fariqu bainal fauzi wal khasarati huwa ma taf'aluhu fi tilka sa'ati. Dan yang menjadi pembeda antara orang yang sukses dan orang yang gagal itu adalah apa yang kamu lakukan pada waktu tersebut. Jadi kita tahu kan, semua orang itu dikasih waktu sama Allah sama berapa? 24 jam. Nah yang membedakan ada orang yang sukses, ada orang yang mungkin belum sukses, ada orang yang menang, ada orang yang kalah, itu adalah gimana cara mereka membagi waktunya, begitu. Dan kalau saya pribadi membagi waktu itu ya dengan cara kita menulis nih, misalkan kita banyak sekali tugas, banyak sekali deadline, kewajiban yang harus dikerjakan, kita urutkan. Misalkan kewajiban tugas kuliah apa nih, karena ini yang paling utama kan. Nah kita tulis tuh apa, kemudian deadline-nya kapan, kemudian tugas kuliah di Darussunnah juga kita tulis tugasnya apa, deadline-nya kapan, kemudian organisasi dan kepanitiaan lain apa nih tugasnya, kita tulis deadline-nya kapan. Nah kemudian setelah kita tulis semua tugas dan deadline-nya, baru kita urutkan yang mana yang memang harus kita prioritaskan lebih utama. Kalau misalkan deadline-nya udah mendekati yang tugas kuliah dulu, berarti kita kerjakan yang itu dulu. Kalau memang yang paling penting itu kepanitiaan, berarti harus kita kerjakan itu dulu ya, yang paling penting. Mungkin kita balik ke skala prioritas. Berarti bukan sebanyak apa waktunya, tapi apa yang kita lakukan dalam sehari itu ya. Betul sekali. Produktif apa kita. Betul. Terus sebagaimana kita semua sudah tahu nih bahwa Mas Fatah ini juga berjalan di dunia konten kreator. Apakah hal itu betul? Ya, lagi merintis sebenarnya. Gitu. Ya, lagi merintis sebagai konten kreator. Nah, kira-kira nih dari sepengalaman Fatah,
Mas Fatah selama menjadi seorang content creator. Nah, kira-kira menjadi seorang content creator di samping harus kuliah, harus darus sunnah juga, harus ngejar deadline-deadline yang banyak, apakah menjadi content creator itu menambah kesibukan? Nah, menurut Mas Fatah gimana? Ini sangat-sangat menarik ya teman-teman pertanyaannya. Apakah dengan menjadi content creator itu menambah kesibukan gitu kan? Dan apakah kesibukan itu menjadikan berkah gitu ya? Mungkin. Sebenarnya mungkin sebelum kita cerita ke arah sana, kita cerita dulu perjalanan saya pribadi ya. Iya, boleh. Perjalanan pribadi kenapa bisa memulai merintis menjadi content creator. Jadi dulu ketika masa pengabdian di pondok Mas Yogi, saya tuh suka banget melihat konten-konten monolog gitu yang depan kamera. Rasanya tuh kayak pengen juga loh aku buat ngomong depan kamera, kayaknya seru, kayaknya enak, kayaknya keren deh gitu. Akhirnya mulai tuh ngebeli alat-alat sederhana kayak lighting gitu kan, inlight, kemudian mic yang 10 ribuan waktu itu. Ya mulai tuh ngomong apa aja depan kamera, kata-kata ya bisa dilihat di Instagram yang paling bawah tuh, nggak dihapus juga sampai sekarang. Itu kayak ya udah kayak freak banget gitu kan awal-awal. Tapi dulu yang saya kuatkan awal itu adalah bukan bagaimana cara membuat film bagus, tapi yang penting awal mulanya itu kita berani dulu gitu kan. Kita mulai dulu aja, bahkan sampai Mas Yogi ya kalau mau tahu itu bahkan ada teman-teman yang ngejudge dari belakang gitu kan, kayak teman-teman yang ngeledekin atau yang kayak ngomongin lah gitu kan, si Fatah tuh baru upload konten ibu-ibu gitu kan. Cuma ya it's okay gitu kan, gak semua orang harus suka dengan proses kita teman-teman. Dan akhirnya lama-kelamaan saya belajar tuh Mas Yogi dari kesalahan gitu kan, belajar tipis-tipis kan cara edit gimana, cara setupnya gimana. Dan alhamdulillah sekarang sudah beberapa konten lah yang saya post di Instagram, dan ada salah satu konten yang viral juga waktu itu gitu kan, sampai sekitar 170.000 views. Wow, banyak ya. Iya, lumayan banyak itu. Kalau nggak salah sama Mas Yogi juga waktu itu. Berarti kita pernah juga bareng ya. Oke. Nah, kira-kira kan dari perjalanan awal sampai sekarang mungkin udah menjadi hal biasa gitu ya untuk ngomong depan kamera, untuk bisa nge-share suatu hal depan kamera itu udah menjadi suatu hal yang biasa ya. Betul. Oke, mungkin berarti terbiasa itu memang bisa itu karena terbiasa gitu. Biasa. Jadi terserah orang mau bilang apa, kita tetap jalanin yang kita mau gitu. Betul. Oke, mungkin dari pengalaman yang Mas Fatah udah jalanin gitu, dari panjangnya waktu yang udah dilewatin, kira-kira ada nggak sih indikator dari keberkahan ataupun dari kebermanfaatan selama Mas Fatah ini terjun di dunia content creator? Oke, terkait keberkahan ya. Betul, dan manfaat. Pastinya yang namanya kita merintis sebuah usaha atau kita melakukan sebuah proses, itu pasti kita nggak bisa langsung melihat hasilnya gitu kan. Dan saya juga memerakat indikator ini sudah lama sebenarnya, sejak tahun 2023 akhir, walaupun masih banyak liburnya lah, masih banyak nggak konsistennya gitu kan. Nah, terkait berkahnya alhamdulillah nih, dari skill editing yang nggak terlalu bagus banget gitu kan, dia maksudnya masih standar rata-rata. Kemudian dari cara public speaking juga, karena sering ngomong depan kamera, alhamdulillah skill ini sangat-sangat bermanfaat lah, khususnya di bidang kepanitiaan. Biasanya kepanitiaan pasti saya selalu megang PDD gitu kan. Nah, dan dari situ juga saya pernah mendapatkan disuruh untuk membuat video promosi gitu kan, dan lain sebagainya. Dan satu waktu itu saya juga pernah diminta untuk membuat bumper video untuk ditampilkan di acara UIN ya, di Harnas waktu itu. Dan alhamdulillah
mendapatkan fee juga dari situ. Berarti udah sampai harnas berarti Iya. hasil videonya. Hasil editan bumper video waktu itu. Oh, iya, gitu iya. kan, alhamdulillah. Jadi ya kalau misalkan dibilang berkah, ya alhamdulillah sudah ada gitu kan. Dan sebenarnya bukan hanya itu, dan banyak sekali berkah-berkah lainnya. Tapi perlu diingat tadi terkait kesibukan, ya jujur dengan aktif sebagai content creator di media sosial ini juga menambah kesibukan sebenarnya. Karena yang namanya ngedit video itu kan nggak lama ya Mas Oki, apalagi kalau kita pengen hasilnya bagus, hasilnya perfect, ya itu bisa satu video aja yang cuma ditampilin berapa detik, itu ngeditnya bisa 1 sampai 3 jam gitu kan. Setuju. Itu sangat-sangat memakan waktu sebenarnya. Di samping kesibukan kuliah di UIN dan juga di Darussunnah, belum lagi kebanyakan lainnya gitu kan. Tapi apa yang saya ambil solusinya yaitu seharusnya ini masih saya ini ya, sebenarnya saya juga masih belajar untuk memanage, yaitu caranya kita buat dulu list konten gitu kan. Misalkan dalam 1 bulan atau dalam seminggu kita membuat konten apa aja nih. Nah setelah kita dapat idenya, kita list tuh konten apa, hari Senin apa, misalkan Selasa apa, sampai hari Ahad misalkan. Nah setelah kita buat list konten, skripnya, hooknya, segala macam udah siap, nah baru tuh kita 1 hari yang luang kita luangin untuk tag video gitu kan. Kemudian hari kedua kita luangin untuk editingnya gitu kan. Baru hari setelahnya kita tinggal posting aja. Nah itu yang akan meminimalisir terbuangnya waktu kita dengan sia-sia. Jadi selalu ada hal baru, selalu ada skill baru di dalamnya gitu. Betul sekali Mas Yogi. Nah kira-kira nih dari Mas Fatah ini konten, ada nggak sih manfaat untuk diri Mas Fatah sendiri dan manfaat untuk orang lain? Sekiranya apa? Kalau misalnya memang ada. Oke, terkait manfaat, jujur dari konten ini yang pertama ya itu pastinya menambah kepercayaan diri kita gitu. Karena banyak orang yang bisa ngomong di depan orang dalam kehidupan nyata ya, in real life gitu kan. Tapi ketika diminta untuk ngomong depan kamera itu kayak kurang percaya diri teman-teman. Nah, alhamdulillah itu yang pertama adalah percaya diri, baik ketika ngomong di depan umum in real life ataupun di depan kamera gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena saya ini kan di bidang bahasa Arab ya, yang biasa suka ngebahas tentang bahasa Arab, itu alhamdulillah jadi ada trigger buat diri sendiri untuk belajar terus. Karena dengan belajar itu ya kita bakal nyampein informasi itu ke orang lain gitu kan. Dan alhamdulillah orang lain juga banyak yang mendapat manfaat, banyak yang nge-DM, banyak yang ngirim pesan lewat WA gitu kan, kayak ditunggu ya konten selanjutnya Kak Fatah gitu kan. Masya Allah sangat bermanfaat. Ada juga yang dengan konten-konten itu diminta untuk menjadi pemateri di kajian, misalkan di kajian Islami. Dan sekarang juga insya Allah tanggal 17 nanti mau mengisi juga kajian di Sahabat Hijrah. Itu Zoom atau offline? Itu Zoom. Zoom. Berarti teman-teman jangan lupa Ya, hadir ya. teman-teman bisa hadir juga. Bisa melihat Mas Fatah ngisi di sana gitu. Nah terus kira-kira nih untuk mungkin di sini ada teman-teman yang memang dia mau juga gitu mau nge-share yang dia tahu, nge-share ke pengetahuan dia ke orang-orang banyak depan kamera. Betul. Nah kira-kira apa sih langkah awalnya buat teman-teman kita yang emang mau memulai di ranah konten kreator ini gitu? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya pertanyaan Mas Yogi ini sangat-sangat relate banget. Iya. Karena baru aja tadi malam ya Mas Yogi, itu ada yang nge-WA gitu kan, ada kelas sih kan, Kak gimana ya langkah awal buat bisa percaya diri kayak kakak gitu kan maksudnya. Nah ini mungkin bisa jadi step awal untuk teman-teman semua. Yang pertama adalah belajar bodo amat teman-teman. Jadi ketika kita pengen ngeposting video, kita pengen ngeposting foto prestasi kita atau apapun itu, posting aja, gak usah peduli dengan omongan orang, dengan judge dari orang lain. Karena gini teman-teman, kita nggak bisa
karena gini teman-teman, kita nggak bisa mengendalikan apa-apa yang di luar kendali kita. Karena omongan orang, terus judge orang, itu kan di luar kendali kita ya. Kita nggak bisa mengendalikan itu. Dan yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita, kemudian hati kita. Ya udah, it's okay gitu kan. Kalau misalkan orang nggak suka, ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Begitupun kita kan terkadang juga nggak suka sama orang lain gitu kan. Masa kita mau maksa semua orang harus suka sama kita? Itu nggak fair dong namanya, ya kan? Maka dari itu ya udah, posting aja, bodo amat aja. Kita itu nggak sepenting itu di hidup mereka untuk dipikirin gitu. Jadi untuk step awalnya mulai dulu gitu ya. Mulai dulu pokoknya. Jangan pikirin apa kata orang. Kata orang udah itu Pak, pokoknya udah buang jauh-jauh gitu kan. Tapi emang sebenarnya susah sih Mas. Betul. Karena itu juga perlu kekuatan gitu ya buat maksudnya perlu trigger yang kuat buat kita tuh memulai itu tuh juga nggak sebatas hanya kata-kata mulai dulu, tapi di situ tuh ada dia harus ngilangin malunya, dia harus ngilangin bodoh amat itu, maksudnya harus ngilangin apa kata-kata orang gitu. FYI nih teman-teman, kita tuh ada beberapa konten yang memang kita sering pernah konten bareng gitu, satu frame. Nah dari situ ada temenannya juga Mas. Dia tuh bilang kayak Ki gimana sih caranya biar kita tuh bisa nemuin teman-teman yang emang tuh menjadikan kita tuh satu lingkungan yang satu tujuan, satu lingkungan yang emang punya hobi yang sama, biar sama-sama biar bisa bergerak bareng gitu. Karena kan untuk konten kreator bisa ngomong depan kamera itu kan nggak semudah itu gitu, butuh support system dari orang-orang juga. Nah gimana sih cara ngebangun lingkungan untuk kita tuh bisa memulai suatu hal yang baik gitu. Oke, benar. Terkait teman-teman berarti ya, emang benar banget sih. Yang membuat ada pepatah yang mengatakan juga Mas, kamu yang sekarang ada pepatah yang mengatakan juga Mas Yogi, kamu di masa depan itu tergantung dengan teman-temanmu di saat sekarang gitu kan. Jadi gimana kita ke depannya itu tergantung teman-teman kita gitu kan. Makanya ada pepatah juga bahasa yang mengatakan artinya itu, kalau misalkan kamu ingin melihat kepribadian seseorang, maka jangan lihat orangnya, tapi lihat teman-temannya gitu kan. Maka teman-teman kita saat ini itu akan mempengaruhi cara berpikir kita, cara berbahasa kita, kemudian cara bergaul kita dan sebagainya. Maka dari itu penting banget Mas Yogi untuk memilih teman-teman yang memang support kita, mendukung kita. Nah caranya ya benar, kita harus mencari teman-teman yang memang sefrekuensi sama kita, pengen mendukung kita gitu kan. Ketika ada teman-teman yang memang suka ngejudge kita, lo ngapain sih bikin kayak gitu, buat apa sih, manfaatnya apa sih, udah, bukan berarti kita nggak mau berteman sama dia, tapi lebih baik kita jauh di situ kan, kita batasi, dan kita beralih ke teman-teman yang memang ingin mendukung kita dan sefrekuensi, ingin berjuang sama kita, seperti itu. Ya, Anda setuju banget sama pendapat Anda, karena jujur dengan yang Anda rasain gitu. Kalau misalnya kita itu berjalan, kita pengen nekunin nih hobi di suatu hobi, terus kita di samping kita itu emang orang-orang yang memiliki hobi yang sama, ya kita akan terus berjalan gitu. Walaupun kita bisa ikut lomba menang atau enggak, pasti di perjalanannya itu kalau misalnya kita bersama orang-orang yang memang satu tujuan, itu ya udah gas aja gitu. Tapi beda halnya kalau misalnya kita berjalan sendiri, gitu, kita berjalan sendiri di samping orang-orang yang kayak misalnya kita pengen nge-tag video, ngapain sih nge-tag video muka lo aja pas-pasan gitu, terus ngapain sih nge-tag video emang bakal viral gitu. Itu bakal, ya walaupun kita bisa bilang udah bodo amat gitu, tapi pasti bakal ada satu sisi tuh yang kayak kita tuh mikirin itu juga, iya nggak sih, itu bakal mengikis kepercayaan diri kita buat berjalan menurut sih gitu. Oke, berarti terima kasih nih Mas Fatah untuk kesempatan sharing pada hari ini yang benar-benar bermanfaat sih menurut Anda. Karena sosial media sekarang ini itu sudah sangat 50-50 gitu. Ada baiknya juga banyak,
baiknya juga banyak, keburukannya juga banyak. Jadi kalau misalnya untuk hal-hal buruk itu tidak di publish di media sosial, kita akan kalah dengan hal-hal buruk seperti itu. Betul sekali. Nah mungkin nih di akhir sesi kita, akhir obrolan kita pada hari ini, mungkin bisa diberikan kepada teman-teman kita closing statement. Kira-kira ada closing statement buat teman-teman kita pada hari ini? Buat teman-teman semua, mungkin closing statement dari saya pribadi untuk teman-teman semua yang saat ini sedang struggle, yang saat ini sedang bimbang, yang saat ini sedang bingung bagaimana cara untuk memulai pede ngomong di depan kamera, adalah pertama, kuncinya adalah mulai aja dulu. Gak usah pikirin aku belum bisa ngedit, gak usah pikirin ngomong aku masih belibet, gak usah pikirin itu. Yang penting mulai aja dulu. Dan ketika kamu sudah memulai sesuatu karena Allah, maka jangan pernah berhenti karena manusia. Oke, keren banget Mas Fatah atas closing statementnya. Dan terima kasih atas waktunya, kita bisa ngobrol-ngobrol dari awal gimana sih cara kita itu bagi waktu buat kuliah ataupun buat organisasi dan hobi gitu. Sebenarnya sibuk itu ya semua orang pasti punya kesibukannya masing-masing, tapi setiap orang juga pasti punya prioritasnya masing-masing. Jadi sibuk itu bukan penghalang kita buat menjalankan sesuatu, tapi sibuk itu mengajarkan kita gimana cara kita itu memanage waktu. Betul banget. Oke, itu yang pertama, mungkin dari cara manage waktu gitu. Terus yang kedua, belajar untuk bodo amat dan cari lingkungan sehat, karena itu dua hal yang memang akan selalu berkesinambungan mengenai. Jadi kita belajar untuk bodo amat, tapi kita juga cari tempat yang dimana tempat itu bisa menjadi support system terbaik seperti itu. Oke, yang ketiga, sebagaimana tadi Mas Fatah bilang, jadi mulai aja dulu. Mau apapun hobi kalian atau keinginan kalian yang mau kalian jalankan dan gapai, itu intinya mulai aja dulu dan belajar bodo amat. Mungkin sekian dari saya, Syaugi Tagi Kamal, Dan saya Muhammad Fatah Anbiya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di Syampo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.